adik-adik. Kali ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum belajar, persiapkan terlebih dahulu alat tulisnya ya. Dan jangan lupa persiapkan diri dan berdoa. Sudah anak-anak? Nah, jika sudah, kita akan mulai belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk makhluk hidup. Mengapa? Karena ketiga ini memiliki ciri-ciri makhluk hidup yang akan Ibu jelaskan. Nah, ada yang tahu ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Nah, yang pertama, makan dan minum. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman untuk dapat bertahan hidup. Nah, maupun manusia, maupun hewan, dan juga tumbuhan perlu makan dan minum untuk tetap bertahan hidup. Namun, ketiga hal ini memiliki cara makan dan minumnya masing-masing. Tentunya kalau kalian manusia, kalian tahu kan bagaimana manusia mendapatkan minum dan makanannya? Ya, manusia mencari makanan dan minumannya dengan makanan yang sudah matang untuk menjadi energi supaya mampu beraktivitas sehari-hari. Sedangkan binatang makan dalam bentuk makanan yang sudah menjadi makanan, kemudian diubah menjadi zat-zat makanan seperti protein, lemak, karbo, vitamin, dan mineral. Sedangkan tumbuhan mengambil makanan dari lingkungan berupa unsur-unsur dan mineral yang belum berupa menjadi makanan, kemudian melakukan proses fotosintesis dan disusun menjadi makanan. Nah, kemudian melalui proses fotosintesis disusun menjadi makanan diambil dari hewan, dan lingkungannya dalam berbentuk padat atau cair, sedangkan tumbuhan dalam bentuk cair atau gas. Ciri-ciri yang kedua. Nah, ada ciri-ciri yang kedua yaitu bernapas. Setiap makhluk hidup memerlukan napas. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan menghirup oksigen dari lingkungan sekitarnya dan mengeluarkan karbon dioksida. Ciri-ciri yang ketiga. Nah, pada ciri-ciri yang ketiga ada tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan proses bertambah besar ukuran tubuh makhluk hidup yang tidak dapat kembali lagi ke bentuk semula. Misalnya dari bayi menjadi dewasa. Nah, sudah dewasa tidak akan kembali lagi menjadi bayi. Sedangkan berkembang merupakan suatu proses pencapaian kedewasaan, mulai dari bentuk keadaan yang sederhana seperti biji menjadi buah. Lalu ada ciri-ciri yang keempat. Nah, ciri-ciri yang keempat adalah berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya. Ciri yang kelima adalah menerima dan memberikan respon atau iritabilitas. Setiap makhluk hidup mudah terangsang untuk melakukan tanggapan terhadap perubahan lingkungannya. Nah, yang keenam ada bergerak. Setiap makhluk hidup dapat bergerak, maupun aktif atau pasif. Nah, kalau manusia memiliki anggota tubuh. Nah, ini ciri-ciri makhluk hidup dapat bergerak. Sedangkan tumbuhan bergerak secara pasif dengan digerakkan dengan ada angin. Nah, itu dapat bergerak. Lalu ciri-ciri yang ketujuh adalah mampu beradaptasi. Nah, setiap makhluk hidup mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Seperti manusia, saat sedang dingin, manusia akan menggunakan baju yang tebal untuk menghangatkan dirinya. Itu contohnya ya. Lalu yang terakhir ada mengeluarkan zat sisa. Nah, setiap makhluk hidup itu akan mengeluarkan zat sisa seperti urin, keringat. Nah, itu merupakan zat sisa yang dikeluarkan oleh tubuh agar racun-racun dalam tubuh tidak menumpuk. Nah, untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Jangan lupa belajar. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.